Syukur kehadirat Allah Subhanahu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita pada suratul Humazah. Kita baca suratul Humazah. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal 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 hutamah. Narullahil muqadah.
Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. Ya. Ulangi lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang diperhatikan satu ya ya. Wai sukun pada ya. Wailul lam tasydid. Setiap yang tasydid artinya hurufnya dua. Satu disukun, satu berharakat. Jadi wailul sebenarnya yang pertama sukun. Yang berikutnya kasroh. Jadi bunyinya wai. Ya keluar dari wasatul lisan. Yang keluar dari wasatul lisan apa ya? Jim, shin, ya. Ya keluar dari wasatul lisan. Jadi bunyinya wai. Disukun. Wai. Wailul likulli. Karena tasydid lamnya. Humazatil lumazah. Ya. Alla takhafu wa la tahzanu illa qalilam. Ya. Semuanya pakai tasydid. Ulangi. Wailul likulli humazatil lumazah. Kalau tidak kita kasih tasydid, maka berarti mengurangi hak hurufnya. Wailul likulli humazatil gitu ya. Wailul likulli. Berarti nggak jelas. Harusnya wailul likulli humazatil lumazah gitu ya. Ulangi lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Iya. Yang sering kurang juga zai. Zai berada di ujung lidah kita.
terasa getarannya. Zazizubaz. Iya, dekat dengan sin. Sin, desis. Zai, getar. Ya. Zazizubaz. Zazizubaz. Rasakan, bedakan. Ya, kalau zazizubaz, lidahnya berada di gigi atas. Kalau ini lidahnya berada di gusi di bawah. Ya. Zazizubaz. Zazizubaz. Wailul likulli humazatil lumazah. Iya. Makanya kalau baca ahsan mulutnya dibuka. Kalau nggak dibuka nggak keluar suaranya. Satu itu. Yang kedua, makhrajnya tepat berada di tempatnya. Tidak miring, tidak kesono kemari gitu ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi satu hamzah. Ya, alif itu yang di depan a. Ikuti saya. A i u ba. A i u ba. Jadi alladzi ya. Alladzi ada penekanan, itu yang namanya syiddah. Kenapa waktu pertama kali belajar a i u ba sampai mati pun belajarnya tetap aja a i u ba a i u ba. Ya. Karena sifat syiddahnya, penekanannya ada di situ. Ya, alladzi ya. Alla takhafu illa qalilan gitu ya. Alladzi berikutnya dzal, ujung lidah ketemu sama ujung gigi atas. Ya. Alladzi jama'a malan waw gunnah ya. Ya nun mim waw. Indikatornya apa? Kalau lidahnya dengungnya terasa. Dipegang hidungnya nggak bisa keluar suaranya. Malau nggak keluar. Kalau dia bisa keluar, malau itu benar berarti. Kalau nggak bisa keluar, kenapa? Kalau dia keluar dari hidung berarti dia dengung atau gunnah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, malau masuk ke hidungnya. Malau wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Ya. Kalau 1 detik
Yah, begitu aja ya. Harusnya jangan 1 detik. Yah, gitu ya. Ya, ikuti saya. Hahihubah. Hahihubah. Yahsabu anna malahu akhladah. Anna, ya, nun gunnah, nun tasydid gunnah 3 ketukan. Ya, begitu juga mim tasydid gunnah 3 ketukan. Malahu, apa namanya? Matsilah tawilah 4 harakat. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Kalla, iya, hamesnya tipisnya kaf, ya, kerasa. Bukan kalla, bukan ya. Terlalu masuk ke dalam kalau bilangnya kalla. Harusnya ka. Kalla nun ketemu ba, iklab caranya dulu pernah saya katakan bisa mingkemnya sempurna, bisa enggak sempurna. Supaya gampang, sempurna aja ya. Layum jadi mim aja. Kalla ka. Allahu akbar. Bukan Allahu ak. Kedalaman ya. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma berhadapan dengan alif, jadinya jaiz. Wa ma wa ma adraka mal hutamah. Yang paling susah itu istiqomah dalam segala sesuatu, termasuk istiqomah dalam bacaan. Ilmunya tahu, tapi waktu prakteknya susah istiqomahnya. Panjang pendek, tebal tipis, dengung tidak dengung, dan seterusnya. Narullahil muqadah. Muqadah. Tak marbutoh, ya, kedengeran ha. Muqadah. Seringkali kita melafalkan huruf terakhir dengan kurang haknya. Ya. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati allati tat
to-nya tebal. Iya, ujung lidah bertemu dengan gusi atas ya. Isti'la, itbaq. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya, afidah. Afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Ya, kalau bareng-bareng kecenderungannya seperti mudah. Kalau sendiri, ya enggak? Kalau sendiri susah untuk konsisten. Kecuali yang sudah mendarah daging, tahsinnya enggak pernah bisa berubah. Bacaannya selalu mengikuti kaidah tajwid. Innaha 'alaihim muqsadah. Ya, fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. Ikuti saya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Agak berbeda ini, nggak apa-apa ya. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat, lagi pencela, ya, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Al-hammaz bil qawl. Al-hammaz, hamaza yahmuzu ya. Hammaz bermakna mencela. Mencela. Di dalam Islam kita dilarang mencela. Nabi melarang kita untuk mencela apapun. Bahkan makanan sekalipun tidak boleh dicela, apalagi orang, apalagi seorang mukmin, nggak boleh dicela. Al-hammaz bil qaul,
Yang dimaksud dengan humazah, pencela, adalah mencela dari sisi perkataan. Al-hammaz bil qaul wal lammaz bil fi'l. Sedangkan lamaz, al-lumazah, mencela dari sisi perbuatan. Apa tadi? Al-hammaz bil qaul wal lammaz bil fi'l. Kalau nggak ditulis, hilang ingatan. Jadi wajib ditulis. Apa tadi? Ikuti saya ya. Al-hammaz bil qaul wal lammaz bil fi'l. Nuansanya mirip-mirip ya. Yalmizu artinya apa? Mencela. Atau yazdari. Izdara yazdari, mencela, meremehkan. La tahkiran, la tazdari, jangan meremehkan. Apapun jangan diremehkan. Amal baik tidak boleh diremehkan, walaupun hanya memberi sebutir korma. Siapapun tidak boleh dilecehkan atau diremehkan, baik dalam hal perbuatan maupun perkataan. Bahasa sekarangnya apa? Nggak boleh ngebully ya. Ada teman kita agak sedikit kurang akalnya, nggak boleh dibully ya. Justru harusnya dia dihormati, disayang. Dan itu tanda kekuasaan Allah. Kalau kita merasa sempurna, IQ kita ya dibanding dia, harusnya kita menghormati dia karena Allah sudah memberikan kita normal. Kalau dia misalkan akhlaknya kelihatan, sifatnya kelihatan, IQ-nya kelihatan lebih rendah dari kita, justru itu menandakan kebesaran Allah. Nggak boleh kita remehkan dia, kita celak dia. Karena mencela dia adalah mencela ciptaan Allah. Al-hammaz bil qaul wal lammaz bil fi'l. Al-hammaz itu plural ya. Al-hammaz jama' atau plural. Begitu juga lemaz atau al-lumaz bisa juga. Yakni yazdarin nas wa yantaqis bihim, yaitu meremehkan orang atau menganggap kurang orang lain, merendahkan orang lain. Humazatil lumazah ta'an mi'yab, ya, meremehkan, merendahkan, itu bukan dari akhlak orang Islam.
Wa qala Rabi' bin Anas al-Humazah yahmuzu ay fi wajhihi, meremehkan di hadapannya, wal lumazah min khalfihi, meremehkan di belakangnya. Saking Islam itu mendidik kita supaya berakhlak karimah, bukan cuma di hadapan orang itu kita tidak meremehkan dia, bahkan di belakangnya pun kita tetap menghormati dia. Saya manggil anak saya tidak pernah dengan kata singkatan Dul, Dur. Saya manggil anak saya, Pak, Abdurrahman. Penghormatan karena namanya nama mulia, ada nama Allah di situ. Enggak pernah saya manggil dengan nama yang lain-lain. Teman-teman, saudara-saudara saya manggilnya Dul, Dur. Saya enggak pernah. Abdurrahman, dari bayi sampai sekarang udah 11 tahun. Sampai nanti dia besar, sampai dia tua, Abdurrahman. Kenapa? Karena ada nama Allah. Muhammad Fatih, Kak Fatih, Ade Abdurrahman, gak pernah disingkat. Penghormatan sama dia, padahal dia kan anak saya ya. Kecil lagi ya. Tapi menghormati namanya karena ada nama Allah di dalam namanya. Wa qala Qatadah al-hamazah wal-lumazah lisanuhu wa ainuhu. Ya. Lisanuhu wa ainuhu. Wa yaqulu luhuman nas wa yat'anu alaihim. Kalau kita mencela orang itu seperti kita memakan dagingnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Kalau kita menjelekkan orang lain ya. Apalagi itu ciptaan Allah. Mau dia putih, mau dia hitam, mau dia merah. Hak Allah ya untuk menciptakan dia seperti itu. Dia pendek, dia ketinggian. Hak Allah. Dia hidungnya gede. Ya nggak apa-apa. Untuk membedakan dengan yang lain. Dia hidungnya kecil. Ya nggak apa-apa. Ada tompelnya gede. Itu ciri buat dia. Si pengkor panggilannya. Wah, jangan ya. Si belang, jangan suka menjelekkan orang lain. Si cadel, karena ngomongnya nggak lurus. Pertanyaannya, apakah kita lebih baik dari dia? Enggak juga ya, belum tentu ya. Jangan-jangan kita lebih buruk dari dia. Bahkan orang di luar agama kita nggak boleh jelek-jelekin, hatta agamanya, bahkan Tuhannya dia. Lakum dinukum waliyadin, silahkan aja. Nanti kalau dia ngejelekin agama kita nggak suka juga. Wa qala Mujahid al-humazah bil yad. Mujahid mengatakan humazah itu dengan tangan. Ia mencelaknya. Wal ain, dan mata. Wal lumazah bil lisan, sedangkan lumazah itu dengan lisan. Ya, jadi
ada banyak pendapat soal ini, ya, mengumpat dengan lidah. Al-humazah mengumpat dengan tangan dan mata. Lumazah mengumpat dengan lidah. Bisa jadi seseorang mengumpatnya itu dengan isyarat, ya, menjelek-jelekan orang itu dengan isyarat, merendahkan orang. Izdara, izdari, intaqasa, yantaqisu. Apa? Izdara, izdari. Meremehkan. Kalau intaqasa berarti ini asal katanya nih satu nih, nun, qaf, shad, menganggap kurang. Naqasa kurang ya. Izdara meremehkan. Yazdari. Mujahid mengatakan ayat ini berlaku umum. Intinya mencela lah ya. Mencela, menjelekkan, merendahkan, meremehkan. Mencela, menjelekkan, merendahkan, meremehkan. Nah, kita berhadapan dengan sahabat kita yang setiap hari bersama kita menghafal Quran, pastinya orang mulia, ya. Betul nggak? Ada yang baru di sini ya, berapa orang ya? Dari mana? Sumbawa, Masya Allah. Satu lagi? Hah? Sama juga. Masya Allah. Datang jauh-jauh dari Sumbawa. Harus berhasil ya. Jadi hafidz Quran. Yang akhwatnya sudah banyak tuh. Dari sono. Dari Lombok. Dari Aceh. Sudah berhasil, alhamdulillah. Akhwatnya duluan berhasilnya. Ikhwannya tinggal ngikutin. Kalau mau jadi haji, nikah sama haji. Jadi ibu haji. Suaminya sudah haji. Terus si akhwatnya nikah sama suaminya yang sudah haji itu. Otomatis jadi ibu haji ya. Iya. Akhwatnya udah hafidhah. Dinikahin sama ikhwan yang belum hafidh. Udah jadi hafidh langsung. Kan tadi itu istimbatnya. Canda. Ya. Kalau mau jadi hafidh, gampang ya. Nikahin akhwat hafidhah, udah jadi hafidh langsung. Karena tadi itu, kalau istrinya udah haji duluan, panggilannya kan Bu Haji. Bapaknya? Pak Haji lah. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Wa'addadah artinya menghitung-hitung. Mal, harta. Harta itu penting, tapi bukan buat dihitung-hitung. Au ay jama'ahu ba'dahu ala ba'd wa ahsa adadah. Ka qawlihi ta'ala wa jama'a fa'au'a. Karena takut kehilangan pastinya dia ya. Karena dia pengen terus tambah lagi. Kenapa orang yang menghafal Quran itu mulia?
Karena disibukkan dengan Al-Quran. La hasada fitnataini. Tidak boleh iri kecuali kepada dua golongan. Rajulun atahullahu Al-Quran. Seseorang yang kasih Quran, wa huwa yaqra'u ana al-laili wa ana an-nahar. Kenapa dia mulia? Karena dia baca pagi, siang, malam. Satu lagi, apa? Rajulun atahullahu malan wa huwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menginfakannya siang malam. Sibuknya bersedekah. Kalau yang nggak punya harta seperti kita, sibuknya dengan Al-Quran. Dan orang beriman, orang yang sudah sadar dengan kekuasaan Allah atas hartanya, dia yakin bahwa hartanya itu pemberian Allah sehingga dia tidak risau apakah itu hartanya akan hilang, habis, atau seterusnya. Bahkan dia menunaikan hak hartanya, ya ini membagikannya. Anfaqo artinya apa? Mengeluarkan, ya, memberikan. Ay jama'ahu ba'dahu ala ba'd wa ahsa adadahu ka qawlihi ta'ala wa jama'a faw'a. Qala Muhammad ibn Ka'ab alhahu malahu bin nahar. Hartanya melalaikannya siang hari. Fa idza kana al-lail nama ka'annahu jifah. Waktu malam dia tidur seperti bangkai. Ya. Ketika malam tiba, tidurnya seperti mencium bau busuk. Harta bendanya itu membuatnya dia lalai di siang hari. Alhahu, ya, alhahu malahu bin nahar. Alhahu malahu bin nahar. Amal hayatud dunya, ya, illa lahwun. Alhahu maluhu berarti, ya. Alhahu maluhu bin nahar. Melalaikannya. Berarti ini doma, ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira, dia mengira anna malahu, bahwasannya hartanya, akhladahu, mengekalkan dia. Akhlada, yakhludu, kekal. Padahal tidak ada yang kekal, ya. Hari ini seseorang bisa kaya, besok pagi tiba-tiba hancur kekayaannya jadi miskin. Dan itu sering terjadi. Dulu di Palu, di suatu daerah Sulawesi namanya Palu, ya, ada kejadian namanya likuifaksi. Tanahnya berbalik dari atas ke bawah. Langsung miskin. Langsung miskin. Kemarin di Cianjur, tahun yang lalu, ya, gempa. Hancur semuanya, rumahnya hancur, mobilnya hancur. Ya. Perhiasannya hilang dan seterusnya.
Kemarin dia kaya, besoknya langsung miskin. Alhahu maluhu, ya. Alhahu maluhu bin nahar. Yahsabu anna malahu akhladah, ay yadhunnu anna jam'uhul mal yakhluluhu. Fi hadhihi dar, bahwasanya dia mengira bahwa mengumpulkan harta itu membuat dia menjadi kekal di dunia. Padahal dunia itu sebentar saja. Ya. Yang kemarin anak-anak, sekarang sudah gadis. Yang kemarin anak-anak, sekarang sudah berjaka. Yang sekarang anak muda, sekian tahun lagi jadi orang tua. Kemarin di Pucung, ada bapak-bapak yang biasa jualan nasi uduk di depan Pucung. Paginya masih jualan nasi uduk, menjelang duha sudah nggak ada. Apa keluhannya? Nggak ada keluhannya, sehat. Sebelum-sebelumnya juga sehat. Keluhannya kata keluarganya cuma sakit perut. Sakit perut. Sekian menit udah nggak ada. Berapa umurnya? Seperti umur saya. 46. Iya, sedikit umurnya. Dia mengira bahwa dia mengumpulkan harta itu membuat dia menjadi kekal, padahal tidak sama sekali. Harta bisa kekal kalau disedekahkan. Buat bikin pesantren, bikin masjid, bikin panti asuhan, ya. Buat bikin jalan untuk kepentingan umum. Itu hartanya kekal. Itu yang dibawa mati. Ya. Itu yang disebut dengan jariyah, jaro, yajri, ya, mengalir. Dan itu bisa dirasakan di dunia, di barzakh nanti di kuburan, atau di yaumil akhir. Ya. Kalla layumbadanna fil hutamah, ya, layumbadan ay layulqin, melemparkan. Alqa yulqi, melemparkan. Layumbadan, dilemparkan berarti. Kataba, menulis. Yaktubu, fi'il mudhari, menulis. Kalau ditulis, yuktabu. Ya. Layumbadan berarti dilemparkan. Siapa yang dilemparkan? Tadi itu mereka yang suka mencela, meremehkan, ya, menjelekan orang lain, yang suka mengumpulkan harta, menghitung-hitungkannya, membanggakan hartanya, dan tidak membagikannya kepada yang berhak. Itulah orang-orang yang akan dilemparkan. Kemana dilemparkannya? Al-hutamah. Apa itu hutamah? Hiya ism min asma'in nar. Hutamah itu nama di antara nama-nama neraka. Li'annaha tahtumu man fiha. Ismun
ism min asma'in nar li'annaha tahtumu man fiha. Li'annaha ism. Al-hutamah ismun min asma'in nar li'annaha tahtumu man fiha. Menghancurkan. Karena dia menghancurkan siapa yang ada di dalamnya. Apa? Ism min asma'in nar li'annaha tahtumu man fiha. Wa ma adraka mal hutamah? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah. Qala Thabit al-Bannani tahruquhum ilal af'idah wa hum ahya. Ya, api itu membakar mereka sampai ke hati mereka wa hum ahya, padahal mereka hidup. Kalau mati tidak bisa merasakan. Nah, ini hidup dia. Hidup terbakar sehingga sangat menyakitkan. Tahruquhum ilal af'idah wa hum ahya. Wa qala Muhammad bin Ka'ab ta'kulu kulla syai'in fi min jasadih. Api itu memakan semuanya dari badannya itu, ya. Memakan semua bagian badannya. Si api memakan semua bagian badannya. Ya. Apa tadi? Hutamah karena di sini apa? Tuhtimu. Bukan tahtumu ya, tuhtimu. Li'annaha tuhtimu man fiha. Li'annaha tuhtimu man fiha. Hatta idza balagat fuadah innaha alaihim mu'assadah. Apa artinya? Innaha alaihim mu'assadah, mereka terkunci di dalam neraka sebagaimana dijelaskan dalam surat yang lain. Fi amadim mumaddada, ay amad itu artinya tiang ya. Amad itu artinya tiang. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Kalau ini fi amadim mumaddada. Ya, mereka diikat pada tiang yang panjang. Madda yamuddu, kenapa disebut dengan mad? Mad silah tawilah, mad silah qasirah, mad asli, mad jaiz, karena panjang. Maddada, ya. Mad itu artinya panjang. Amad
itu artinya tiang. Yakni al-abwab hiyal mumaddadah, pintu yang panjang. Adkhalahum fi amadin mumaddadah alaihim bi'imad, ya. Wa fi a'naqihim salasil, di leher mereka ada belenggu. Fi amadin mumaddadah ay al-quyudus thiqal, belenggu yang berat. Mereka diazab dengan tiang-tiang di dalam neraka. Ini dipilih ini pendapat ini oleh Ibnu Jarir. Yang lain mengatakan fi amadin mumaddadah, belenggu yang berat. Al-quyud ats-tsiqal. Al-quyud itu ikatan, ats-tsiqal berat. Intinya apa? Intinya apa? Tiang-tiang dari besi, tiang yang terbuat dari api, mereka dirantai, ya, dan seterusnya. Intinya mereka berada dalam siksaan. Kenapa mereka disiksa? Tadi yang di atas, ya, mencela, meremehkan, ya. Makanya ini pelajaran bagi kita semuanya sebagai santri, ya. Bisa jadi ada di antara teman-teman kita atau orang-orang sekitar kita atau saudara kita yang punya kekurangan, ya. Tapi jangan sampai kita melecehkan mereka, melemahkan mereka, meremehkan mereka, bahkan jangan sampai kita membuli mereka, ya, karena akibatnya ini di akhir ayat tadi bahaya, ya. Saya akan bacakan sebuah hadis, ya. Nabi mengatakan, al-mu'min laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Ya, kata Rasul, tidaklah termasuk hamba yang mukmin mereka yang selalu mengungkapkan aib, gemar melaknat, berprasangka buruk dan suka berperangai buruk dan suka menyakiti. Ya, saya tulis, ya. Laisal mu'min laisal mu'min bit-ta'an walal la'an ini walal fahish walal badhi. Baca bareng-bareng, ya. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish
walal badhi. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Ta'an artinya mengungkapkan aib. Ya. Ini kecenderungan manusia ya. Paling suka menjelekkan orang lain. Tapi kalau kita yakin dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan beliau mengajarkan kepada kita untuk tidak merendahkan orang, maka kita ikuti beliau. Ya. Laisa, nggak boleh ya, tidaklah termasuk seorang mukmin bit-ta'an, ya mengungkapkan aib, walal la'an, melaknat, walal la'an, lam ain, lam tasydid, ain tasydid, ya alif nun. Walal fahish, ya berperangai buruk, sikapnya buruk. Walal badhi, yang suka menyakiti. Yang tidak termasuk akhlak dari seorang mukmin yang baik adalah suka menyakiti. Jadi setiap ngomong sama dia, kita merasa tersakiti. Berarti dia bukan seorang mukmin yang baik. Ulangi lagi. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Ya. Ada nggak teman kita yang di sini yang sedikit berbeda? Ada ya? Masih suka menjelekan? Masih, itu kelihatan orangnya. Sering tuh. Mulai sekarang jangan ya. Kalau di akhwat nggak ada ya? Normal semua. Insya Allah. Di ikhwan banyak soalnya. Agak kurang normal. Tolong dibikin normal. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Suka menyakiti. Ada nggak teman kita yang suka nyakitin? Banyak ya? Jangan ya. Kadang-kadang orang itu menyakiti temannya karena dia disakiti temannya. Jangan. Ya. Ucapkan yang baik-baik. Jangan menyakiti sahabat kita. An Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah ud'u 'alal musyrikin. Nabi Muhammad SAW pernah diminta oleh sahabatnya untuk berdoa yang jelek-jelek ya terhadap orang musyrik. Kata sahabat, doakan supaya orang musyrik itu celaka. Qala, kata Nabi, inni lam ub'ats la'anan, innama bu'itsu rahmatan. Inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'itsu rahmatan. Inni lam ub'ats la'anan
Wa innama bu'itsu rahmatan. Ikuti saya. Inni lam ub'ats la'anan. 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 Wa innama bu'itsu rahmatan. Wa innama bu'itsu rahmatan. Wa innama bu'itsu rahmatan. Wa innama bu'itsu rahmatan. Aku, kata Nabi, diutus tidak untuk menjadi pelaknat, tapi aku diutus sebagai rahmat. Ada seorang guru dulu 20 tahun yang lalu mungkin, setiap ngomong la'natullah alaik, waduh, ada yang begitu. Kita ngeri juga dengarnya. Ada guru kayak gitu ya. Kalau di Arab, cacian, salah satu contohnya itu, saya pernah ngomong ya, mereka kalau kesar itu ngomongnya akhrib baitak, akhrib baitak. Mudah-mudahan Allah menghancurkan rumah kamu, katanya. Itu salah satu bentuk laknat tuh, nggak boleh. Karena menghancurkan rumah bagian dari cara menghinakan orang. Itu yang terjadi di Israel, yang terjadi di Palestina. Jangan sampai kita mengungkapkan kata-kata yang kotor. Kalau bahasa Indonesia banyak kata-kata yang kotor. Anjing aja bisa jadi sangat populer sekarang ini. Setiap ngomong 1 menit ada kata anjing di belakangnya. Kalau di Sunda, J-nya jadi anjing. Nah gitu. Padahal kalau astagfirullah, kan bagus ya? Ya Allah di belakangnya. Kan bagus ya? Ya Rob. Nah kalau udah belajar di Arab, di Mesir, di Mekah sana, belakangnya pasti ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kalau masih di Majalengka, di Garut, di Sukabumi, belakangnya anjing. Ada anjingnya. Astagfirullah. Setiap belakangnya, jadi setiap menit setelah ngomong, ada belakangnya tuh, anjing. Kalau di Jakarta jadi anjir. Jangan ya. Kalau santri mah nggak begitu, nggak ya. Astagfirullah. Ada teman saya dulu akhwat, setiap habis ngomong, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Saya tahu. Karena saya sekelasnya sama akhwat dulu
Dulu kan campur sekolahnya. Baik itu waktu sekolah SD, SMP maupun SMA maupun kuliah. Sastra Arab UI itu cuma 30 orang. Setengahnya laki, setengahnya perempuan. Duduknya kayak gini, bareng. Sini perempuan, sini laki. Jadi tahu. Tapi nggak ngaruh insya Allah. Kata Nabi, la yanbaghi lil mu'min an yakuna la'anan. Tidak pantas seorang mukmin menjadi pelaknat. La yanbaghi lil mu'min an yakuna la'anan. La yanbaghi lil mu'min an yakuna la'anan. La yanbaghi lil mu'min an yakuna la yanbaghi lil mu'min an yakuna la'anan. Ikuti saya. La yanbaghi lil mu'min an yakuna la'anan. La yanbaghi lil mu'min an yakuna la'anan. La yanbaghi lil mu'min an yakuna la'anan. Ini mudah diucapkan, susah diamalkan. Sebagian kita senang banget ngerumpi, senang banget ngejelekin orang. Iya apakah enggak? Iya. Sebagian kita ya. Sebagian besar masyarakat kita ngerumpi, ngejelekin orang. Padahal seharusnya kita mengikuti jejak para ulama. Tidak ada waktu kecuali bergulat dengan ilmu. Sampai mereka tidak sempat untuk berpikir macam-macam dan melakukan yang macam-macam. Bahkan menikah pun tidak sempat. Nggak sempat lah. Nikah nggak sempat. Maka dalam sejarah banyak ulama itu nggak sempat nikah. Namanya al-ulama al-uzzab. Ulama yang jomblo. Ada yang mau ikutan? Enggak mau. Al-ulama al-uzzab. Ini tulis penting nih. Biar bisa diikuti jejaknya. Oh, enggak ada yang mau. Al-ulama al-uzzab. Ulama jomblo. Ini asal katanya azib alias perjaka. Ada yang mau ikutan? Di gerbongnya para ulama al-uzzab? Enggak, insya Allah ya. Karena an-nikahu sunnati. Sudah dipraktekkan oleh teman kita. Langsung nunduk dia. Satu hadis lagi tentang perkataan Nabi yang patut kita contoh. An Aisyah radhiyallahu anha annal yahud atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alayka qala wa alaikum faqalat Aisyah assalamu alaikum wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Aisyah
'alaika birrifqi wa iyyaka wal 'unf wal fahsh." Qalat, "Awalam tasma' ma qalu?" Qala, "Awalam tasma'i ma qultu?" Radattu 'alaihim fayustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya orang-orang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, "Assamu alaik." Matilah kamu ya, artinya. Qala wa alaikum. Nabi dengan enteng menjawab, kamu juga. Wa alaikum. Saking Nabi akhlaknya akhlakul karimah. Faqalat Aisyah, "Assalamu alaikum wa la'anakumullahu wa ghadiba alaikum." Ngamuk ya Aisyah ya. Matilah kalian, mudah-mudahan Allah melaknat kalian dan mudah-mudahan murka Allah sama kalian. Saking Aisyah marah terhadap ucapan orang Yahudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mahlan, santai." Aisyah. Aisyah, santai. Mahlan, ya Aisyah. Alaika birrifq, alaiki birrifqi. Alaiki, bukan alaika ya. Alaiki birrifqi. Ya, hendaklah engkau lemah lembut. Wa iyyaka wal unfa awil fahsh. Jangan sampai engkau berkata kasar atau keji. Qalat, Aisyah mengatakan, "Awalam tasma' ma qalu." Bukankah engkau wahai Nabi mendengar apa yang mereka katakan? Ya. Qala awalam tasma'i. Nabi mengatakan, bukankah kamu wahai Aisyah mendengar ma qultu, apa yang aku katakan? Radatu alaihim fayustajabu li. Ya, Nabi sudah mengatakan tadi dengan menjawab wa alaikum. Ya. Cukup. Fayustajabu li, maka ya doa itu akan diistijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada mereka. Fayustajabu li fihim. Ya, doanya aku tadi akan diistijabah, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Kalau mereka bilang assamu alaik, binasalah engkau, wa alaikum, maka Nabi mengatakan kamu juga. Doakan ya. Doa itu balik lagi ke mereka. Wala yustajabu lahum fiyya, dan apa yang mereka doakan itu tidak mempan terhadap aku. Karena doanya mereka itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yustajabu lahum fiyya. Wala yustajabu lahum fiyya. Wala yustajabu lahum fiyya. Jadi sampai di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jangan sampai kita mengatakan atau meremehkan, merendahkan, berbuat kasar, ya, berperilaku buruk, ya, melaknat dan seterusnya yang buruk-buruk itu. Yang bisa kita lakukan hanya berbuat baik, berkata baik, ya, jadi orang jujur, ya. Bahasa Sumateranya setetah, apa adanya. Bahasa Indonesia apa adanya. Ya, nyantai. Nggak usah berlebihan, nggak usah dikurangi. Ya. Intinya jadilah orang baik. Orang baik dalam hal perkataan, perbuatan, sikap, ya, dan seterusnya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita yang punya predikat sebagai seorang penghafal Quran. Kalau penghafal Quran, omongannya kasar, ya, lidahnya kasar, suka menjelekkan orang, bahkan
di pesantrennya sendiri suka membuli, itu apa namanya? Jadi mulai dari sekarang tolong jangan membuli. Masih ada yang suka membuli? Enggak ya, insya Allah ya. Mulai hari ini insya Allah taubatan nasuha untuk tidak membuli sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan mulai hari ini kita akan bersikap baik ya sama sahabat kita. Tadi karena boleh jadi mereka lebih mulia daripada kita. Jangan-jangan nanti mereka masuk surganya duluan daripada kita. Bisa jadi bahkan kita meminta syafaat kepada teman-teman kita itu. Karena mereka segitu adanya dibandingkan kita yang katanya lebih segalanya. Padahal belum tentu. Itu mungkinnya yang bisa saya sampaikan. Yang bahasa Inggris minggu depan aja ya. Kemudian aktivitas hari ini setelah tamat dilanjutkan dengan murojaah. Karena kalau nggak murojaah berarti bablas. Jadi murojaah di sini sejenak, ya makan dulu, murojaah kurang lebih sejam. Setelah itu baru pulang istirahat. Setelah zuhur nanti ada tasmi. Ya 8 juz oleh saudara kita Aldi. Sudah dibuat jadwalnya? Sudah ya. Jadi ada yang mendengarkan, ada yang menyimak ya. Yang lain bisa murojaah dan seterusnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.